Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahmi Pradipta, lalu ada Oki Fitriono, dan yang ketiga ada Saudari Mentari. Di sini kami akan coba mempresentasikan tugas kelompok yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Imam Sujai selaku dosen pengampu. Judul dari materi yang telah diberikan oleh kelompok 3 ini yaitu Continuous System Simulation. Saya akan buka presentasinya dengan apa itu Continuous Simulation. Ada sejumlah contoh kontinuitas seperti aliran fluida, gerakan proyektil, penerbangan pesawat, dan sebagainya. Setiap media yang terlihat berkelanjutan ketika dilihat secara makroskopik menjadi distrik ketika kita melihatnya secara mikroskopik. Misalnya, udara dalam suatu ruangan bersifat terus-menerus, tetapi kapan kita melihatnya dengan mikroskopik elektron, kita menemukan itu tidak lain adalah molekul yang berbeda. Gas bergerak secara acak ke sana kemari. Tujuan dari bab ini adalah bagaimana mensimulasikan masalah terus-menerus dan berbagai alat yang diperlukan untuk pemodelan sistem yang bersambungan. Salah satu alat dasar yang diperlukan untuk analisis sistem yang bersambungan adalah matematika. Analisis sistem yang baik harus sangat kuat matematikanya. Seiring dengan matematika, teknik numerik dan pemrograman komputer juga sangat penting. Lalu di slide kedua, saya masuk dengan modeling of fluid flow. Contoh paling umum dari kondisi yang bersambungan adalah aliran fluida. Di alam semesta ini, sebagian besar materi adalah dalam kondisi cairan. Arti harfiah dari fluida adalah mengalir. Aliran air di sungai dan udara di atmosfer adalah contoh aliran fluida. Tetapi adakah hukum yang harus dipatuhi oleh aliran cairan? Seluruh alam semesta ini terikat oleh beberapa hukum. Dan bumi berputar mengelilingi matahari sesuai dengan beberapa hukum matematika, dan gerakan matahari menuju beberapa galaksi sesuai beberapa hukum lainnya. Untuk memodelkan fenomena ini, kita harus tahu apa hukum di balik gerak mereka. Ini disebut fisika, yang harus diketahui orang sebelum orang mengambil pemodelan suatu sistem. Itu artinya, sebelum membuat model matematika dari sebuah skenario, kita harus tahu fisika. Yang kami maksud dengan fisika adalah total kerjanya. Telah disebutkan bahwa untuk memodelkan sistem apapun, pertama-tama kita harus sepenuhnya memahami sistem. Diketahui bahwa aliran fluida mematuhi 3 hukum dasar yang disebut hukum konservasi, yaitu konservasi massa, lalu momentum, dan juga ada energi. Dan di slide ketiga, saya masuk dengan equation of continuity of fluid. Untuk memodelkan persamaan kontinuitas, asumsikan volume kubik yang sangat kecil dalam fluida yang bergerak. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa dalam volume fluida tertutup, jumlah fluida yang masuk ke dalamnya sama dengan cairan keluar, kecuali ada sumber atau tenggelam dalam volume. Biarkan volume kubus dalam fluida menjadi V dan luas permukaan menjadi S. Kemudian perubahan massa cair yang terkandung dalam kubus ini sama dengan jumlah bersih fluida mengalir masuk dan keluar dari permukaan. Asumsinya bahwa kubus ini mempunyai ukuran yang sangat kecil, di mana sisi-sisi panjangnya dx, dy, dan dz, dan volume V
sama dengan dx dikali dy dikali dz. Kemudian perubahan massa cairan dalam volume V dalam waktu dt yang dihasilkan dari perubahan densitasnya adalah dm sama dengan d dalam kurung p kali dx kali dy kali dz. Rumus ini akan ditampilkan dalam slide PPT yang telah kami buat. Dan juga ada tampilan gambar di dalam PPT yang kami buat juga di figur 5.1, a small cube in the fluid. Jadi di dalam kubus itu ada cairan yang mengarah ke luar dan juga disertakan dengan rumus. Lalu saya masuk di equation of momentum of fluids. Konservasi momentum didasarkan pada hukum gerak kedua Newton atau kekekalan momentum. Lebih mudah untuk mempertimbangkan gaya yang bekerja pada elemen volume dx, dy, dz bergerak dengan cairan daripada elemen yang tetap di ruang angkasa. Mempertimbangkan x komponen momentum, maka akselerasi elemen diberikan oleh turunan total dari kecepatan fluida dalam arah x. Lalu di sini juga di slide kami juga ditampilkan rumusnya, ada rumusnya juga, ini nanti bisa dilihat sendiri. Dan kemudian saya masuk ke equation of energy of fluid. Mengikuti metode yang digunakan dalam menurunkan persamaan momentum, volume elemen yang bergerak dengan cairan dan membungkus massa cairan yang tetap. Total energi persatuan massa fluida terdiri dari energi kinetik ditambah energi internal E, yang merupakan jumlah energi termal dan kimia dan merupakan perubahan energi dalam waktu dt untuk elemen volume dx, dy, dz. Dan ada rumus di bawahnya, nanti akan ditampilkan oleh slide PPT-nya, di mana total waktu turunan digunakan untuk menjelaskan perpindahan elemen selama intervalnya. Jumlah bersih pekerjaan yang dilakukan pada kedua sisi volume adalah ditampilkan juga dalam rumus. Berikutnya ada dynamic model of hanging car wheel. Di dalam bab ini terdapat pembahasan kasus roda gantung kendaraan menggunakan hukum kedua Newton. Gerakan model fisik telah dinyatakan dalam persamaan matematika seperti m d kuadrat x dibagi dt kuadrat ditambah d dx per dt ditambah kx sama dengan kf dalam kurung t, yang mana x itu adalah distance move-nya, lalu m itu adalah mass of the wheel, lalu k-nya itu ada stiffness of the spring, lalu d-nya itu adalah damping force of the shock absorbers, dimana bisa dituliskan juga dengan d kuadrat x dibagi dt kuadrat ditambah 2 dalam kurung t dx dibagi dx per dt ditambah t kuadrat x sama dengan t kuadrat f dalam kurung t. Dan kemudian saya lanjutkan lagi dengan untuk menggunakan metode ini, persamaan di gambar 58A tadi harus dikonversi dalam persamaan urutan pertama. Persamaan di gambar 58A dikonversi menjadi dua persamaan diferensial. Pertama sebagai berikut: dx per dt sama dengan y, dx dy per dt sama dengan f dalam kurung xyt sama dengan dalam kurung t kuadrat f dalam kurung t kurang 2 lalu dalam kurung t y kurang dalam kurung t kuadrat x. Ini adalah dua persamaan diferensial. Yang pertama,
homogen dalam X dan Y metode Runge-Kutta, yaitu bisa dilihat sendiri ini ada rumusnya. Rumus dari metode Runge-Kutta itu nanti akan ditampilkan dalam slide di PPT-nya. Lalu menggunakan algoritma di atas dan menetapkan beberapa nilai menetapkan beberapa nilai ke F dalam kurung T, D, dan K. Satu dapat menghitung hasil persamaan. Jadi ini ada gambar di gambar 5.2 ini memberikan variasi X ayat dalam kurungnya T ketika gaya tetap F adalah diterapkan pada roda pada waktu T sama dengan 0. Ini ada gambar grafiknya ya, bisa dilihat sendiri. Dan kemudian saya masuk ke modeling of shock wave. Sudah dikenal bahwa gelombang kejut hadir ketika pernah ada gerakan supersonik atau ada ledakan. Bagaimana model pembentukan gelombang kejut? Semua senjata menggunakan bahan peledak sebagai bahan dasar. Bahan peledak menghasilkan gelombang tekanan tinggi, disebut gelombang kejut, yang menyebabkan kerusakan pada target. Karena ledakan bahan peledak, bangunan dan struktur ini di sekitarnya dapat rusak. Kerusakan ini terjadi karena dampak dari gelombang kejut dengan target bangunan dan struktur. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai modeling of shockwave ini. Cukup saya ambil contoh dari ledakan yang digunakan untuk merobohkan suatu bangunan. Salah satu properti paling penting dari gelombang kejut adalah peningkatan tiba-tiba tekanan di belakangnya berada di depan. Tekanan ini disebut tekanan puncak, terutama yang bertanggung jawab atas kerusakan struktur. Salah satu parameter penting gelombang kejut adalah puncak tekanan P1 dikurang P0, durasi waktu positif tekanan T, durasi waktu tekanan negatif T, dan impuls guncangan I. Di sini P1 adalah tekanan di belakang bagian depan shock dan P0 ada di depannya. Parameter ini bertanggung jawab untuk menentukan kerusakan karena ledakan. Pada tabel 5.1 terdapat rentang tekanan yang dapat menyebabkan berbagai kerusakan. Nah, di sini ada tabelnya nih yang menjelaskan rentang tekanan tadi, yang juga dapat menyebabkan berbagai kerusakan. Nanti bisa dilihat di slide PPT-nya. Dan juga ini ada grafik peak of pressure. P1 dikurang P0 adalah tekanan yang melintasi bagian depan guncangan dan dilambangkan dengan P. Dalam gambar grafik 5.3 ini ada gambarnya ya. Dan durasi waktu adalah waktu tekanan ini tetap positif. Impuls I dan gelombang kejut diberikan sebagai, ini ada rumusnya nih, bisa dilihat juga, dimana dalam kurung P1 kurang P0 adalah fungsi dari waktu T dan dari bentuk P1 sama dengan Pn E. Impuls adalah parameter penting untuk kerusakan. Dan kemudian saya masuk ke simulation of pursuit evasion problem. Mari kita ambil pesawat dua dimensi sebagai XY pesawat untuk pertempuran dan posisi panjang. Pejuang dan bomber masing-masing adalah YF sama dengan 50 dan XB sama dengan 100, di mana F dan B masing-masing menunjukkan nilai untuk pejuang dan pemohon. Ini maksudnya contoh dari simulation of pursuit evasion problem tadi ya. Diasumsikan bahwa jalur terbang bomber membuat sudut 0 derajat dengan sumbu X. Setelah setiap interval waktu, katakanlah yang kedua, petarung mendeteksi posisi bomber saat ini dan menghitung posisi masa depannya dan bergerak menuju posisi itu. Persamaan jalur penerbangan bomber dapat ditulis sebagai, nah ini ada rumusnya nih, bisa dilihat di bawah. Ada rumusnya juga ini. Tan dalam kurung diameter sama dengan YB dalam kurung T dikurang YF dalam kurung T, XB dalam kurung T kurang
per XB dalam kurung T kurang XF dalam kurung T. Cara mengadopsi teknik numerik komputasi dengan syarat ketika jarak distance itu eh, kurang dari 10 km, kurang dari sama dengan 10 km, misil ditembakkan dan bomber dihancurkan. Jika jarak ini tidak tercapai dalam 12 menit dari waktu deteksi, bomber akan lolos. Kecepatan bomber adalah 20 km per meter dan kecepatan pesawat tempur adalah 25 km per meter. Diamati target itu akan terbunuh dalam waktu 6 menit dengan kecepatan yang diberikan. Hasil perhitungan diberikan pada gambar, ada gambar grafik lagi nih, dan komputer program diberikan sebagai pemrograman. Jadi ini ada gambar 5.6, gambar grafiknya bisa dilihat sendiri nanti di slide PPT. Terus ini juga ada di gambar 5.1 mengenai pursuit evaluation problem of two aircraft tadi. Dan kemudian di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya, yaitu Oki Fitriono. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oki Fitriono dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Fahmi Prabita, Oki Fitriono saya sendiri, dan Mentari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh saudara kami, yaitu Muhammad Fahmi Prabita, tentang simulation of on autopilot. Untuk mensimulasikan aksi pesawat di autopilot, bab 0, pertama-tama kita membuat model matematika pesawat. Biarkan sinyal kesalahan dan menjadi perbedaan antara sudut pos yang diinginkan dan sudut pos yang sebenarnya, yaitu kemudian pesawat diubah dengan sudut dan pesawat diletakkan di jalur yang benar disebabkan oleh perubahan sudut. Ini gaya teori diterapkan pada badan pesawat yang berubah arahnya, seperti kasus gantung roda mobil, torsi, tentang oleh gaya yang disebut viscous drag. Di mana K dan D adalah konsisten. Istilah pertama di sebelah kanan adalah torsi yang dihasilkan ini adalah persamaan diferensial kedua dan sama dengan persamaan 5,8, dan solusinya adalah disediakan pada bagian gambar 5.3. Hasilnya menunjukkan bahwa pesawat akan memiliki gerakan osialisi yang menyiarkan bahwa mungkin ada ratusan contoh dalam simulasi berkelanjutan dan tidak mungkin membahas semuanya dari mereka. Modeling of projectile trajectory. Komputasi lintasan proyektil sering diperlukan saat memodelkan berbagai masalah terkait dengan pemodelan senjata. Pada bagian ini model matematika untuk menghitung lintasan dari proyektil. Asumsi berikut telah dibuat untuk perhitungan lintasan, yaitu A. Gaya aerodinamik yang bekerja pada proyektil adalah gaya seret. B. Atmosfer standar Indian, kondisi permukaan laut yang diasumsikan. Difference equation and numerics methods. Pada bagian di atas adalah metode atau memodelkan aliran fluida yang dalam bentuk diferensial parsial persamaan. Untuk menemukan solusi numerik dari persamaan ini, kita harus mengkonversi persamaan ini. Untuk mengubahnya menjadi persamaan perbedaan, kami membuat persegi panjang jala sehingga masing-masing persegi panjang jala berukuran dx titik dy ada pada gambar A1. Polygon methods. Metode polygon adalah peningkatan dari metode Euler dan dibahas di bagian ini. Pada gambar A1 kita melihat bahwa yang dihitung dengan metode Euler pada titik pada harusnya. Metode ini disebut juga dengan metode modified Euler, dan metode polygon yang ditingkatkan terkadang juga disebut metode titik tengah.
Runge-Kutta-Betots dalam metode poligon telah menghasilkan kemiringan kedua M2 kemiringan M Euler sebagai berikut. Difference equation for partial difference equation. Mengikuti logika pada bagian di atas, maka sekarang memperluasnya untuk persamaan diferensial parsial pertama dan tingkat 2. Metode perbedaan mungkin diatur dengan memilih kisi dengan spasi. Karena dalam kasus ini ada dua variabel independen X dan T. Menggunakan di mana superscript adalah untuk titik N sama dengan TH sepanjang sumbu T sama dengan kurang eksis. Semua teknik numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial relatif melibatkan seri, estimasi, mulai dari kondisi yang diberikan. Menggunakan informasi hanya dari satu titik sebelumnya, yaitu memperkirakan nilai Y. Metode multi langkah menggunakan informasi pada 2 atau lebih langkah sebelumnya untuk memperkirakan nilai. Di bagian ini akan membahas beberapa integrasi teknik untuk persamaan diferensial biasa. Terima kasih.